lebih memilih untuk memperbaiki ekonomi, atau di antara mereka ada yang lebih cenderung untuk sibuk dengan politik, ada di antara mereka sibuk dengan sisi lain yaitu jihad saja, dan begitu seterusnya. Nah, ini sesungguhnya menyelisihi dakwahnya para rasul. Para rasul salawatullah wassalamu alaihi, sejak yang pertama sampai yang terakhir, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguhlah kita utus di setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka menyeru untuk orang-orang beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan agar mereka meninggalkan taghut. Di setiap umat Allah utus seorang rasul yang inti dakwah mereka itu satu, ya, menyeru kepada orang-orang i'budullah wajtanibut taghut, dakwah kemari beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari rasul, dari seorang rasul, kecuali kita wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang benar kecuali aku, fa'budun, maka ibadahilah aku. Ya, Allah katakan di sini, wa ma arsalna min qablika min rasul, tidak seorang pun kami utus sebelummu dari rasul kecuali diwahyukan kepadanya ini, la ilaha illa ana fa'budun, tiada ilah yang benar, tiada sembahan yang benar kecuali aku, maka ibadilah. Jadi risalah para rasul, ya, dari dulu sampai terakhir Nabi Muhammad SAW ini. Makanya dalam hadis Nabi pula disabdakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah, aku orang yang paling utama terhadap Nabi Isa ibn Maryam di dunia maupun di akhirat. Al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi ikhwatun li'allat, mereka itu saudara seayah, mereka itu bagaikan saudara seayah. Bapak mereka satu, ibu mereka berbeda-beda. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Apa makna hadis ini? Ibnul Athir rahimahullah dalam An-Nihayah menyebutkan, arada anna imanahum wahid wa syara'i'uhum mukhtalifah. Nabi maukan dengan kata-kata itu bahwa para nabi, para rasul, imannya mereka itu satu dan syariat mereka berbeda-beda. Jadi prinsip keimanan mereka, tauhid mereka itu satu, dakwah mereka satu, dakwah tauhid, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Berbeda-beda syariatnya. Ya, syariat Nabi Muhammad ada perbedaan dengan syariat Nabi Isa dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah. Tapi tauhid mereka, iman mereka satu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, dakwah tauhid itu adalah dakwah yang harus kita tegakkan pula kalau begitu. Kalau kita mengikuti dakwahnya para nabi, ya itulah yang harus kita tegakkan. Kita pentingkan, kita nomor satukan dakwah tauhid. Jangan sampai terkalahkan dengan yang lain. Kita lihat sirahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau 13 tahun di Mekah. Ketika itu belum banyak syariat turun, dia pentingkan masalah tauhid. Beliau 10 tahun di Madinah. Ketika banyak turun syariat,
juga tidak berarti kemudian Nabi melupakan tauhid. Justru terus beliau dakwahkan tauhid tersebut sampai pada akhir hayat beliau. Beberapa hari sebelum meninggal beliau sempat pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika beliau siuman, apa pesannya beliau? La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi. Ittakhadhu semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Nabi peringatkan apa yang mereka lakukan. Ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan tauhid. Karena kalau kuburan sudah dijadikan masjid, maka kuburan akan diibadahi. Dan ini salah satu pembatal tauhid. Jadi sampai akhir hayat beliau terangkan tauhid. Ya, anak-anak diam, ibu-ibu bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi Nabi SAW tidak karena sibuk menghadapi orang-orang kafir kemudian Nabi tinggalkan tauhid. Ya, kita lihat Nabi SAW mendapatkan serangan orang-orang kafir itu di setiap saat selalu, kalau benar kita ungkapkan dihantui serangan-serangan mereka. Sampai Nabi ketika perang Ahzab mereka bersekutu untuk memerangi Nabi SAW. Ya. Makar-makar orang-orang kafir, bahkan wujud dari makar mereka ketika mereka serang Nabi SAW, tidak menjadikan Nabi SAW lalai terhadap tauhid. Ya, banyaknya para sahabat yang sudah beriman tidak kemudian menjadikan Nabi menggampangkan masalah tauhid. Perkara muamalah di antara mereka, pertanian para sahabat, tidak menjadikan mereka kemudian lebih mementingkan masalah ekonomi daripada tauhid. Nah, ini mesti menjadi perhatiannya para dai sekarang. Karena banyak, tidak sedikit dari para dai ketika melihat makarnya orang-orang kafir, kemudian mereka mengatakan sudah saatnya kita ini mementingkan masalah ini. Sibuk mengurusi masalah itu, lupa dengan tauhid. Ketika mereka menghadapi para penguasa yang zalim, mereka sibuk bagaimana masalah politik, sehingga melupakan tauhid. Tidak ada. Ya. Nabi SAW sibuk melawan orang kafir, sibuk mengurusi umatnya, sibuk dengan itu. Dan Nabi SAW tetap memperhatikan masalah tauhid. Nabi SAW tetap sampai akhir hayatnya. Maka kalau begitu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah tauhid. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala turunkan para rasul. Ya, sebagaimana Allah utus para rasul, sebagaimana surat An-Nahl ayat yang 36 tadi. Ya, karena tauhid Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena tauhid Allah ciptakan manusia dan jin. Sebagaimana surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu umat. Mereka di atas tauhid. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah utus para rasul, para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab. Karena tauhid Allah turunkan kitab-kitab. Ya. Karena tauhid pula Allah SWT syariatkan peperangan melawan orang-orang kafir. Nabi SAW terus berperang sampai akhir hayatnya atau menjelang akhir hayatnya melawan orang kafir. Karena apa? Karena tauhid. Sampai Nabi katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yutuz zakat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Jadi tidak bisa seseorang menyepelekan masalah tauhid.
Ya. Dan ikhwanu fillah azakumullah, ketika kita menyebutkan bahwa ini adalah salah satu prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus selalu tegak sepanjang zaman, maka konsekuensi daripada dakwah tauhid adalah seseorang memperingatkan daripada syirik. Memperingatkan daripada syirik. Tauhid yang didakwahkan oleh para nabi mencakup 3 macam tauhid. Ya. Yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Artinya ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Semua ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, berkurbannya kita, haji kita, jihadnya kita, birrul walidainnya kita, semuanya karena Allah. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Juga tauhid ar-rububiyah harus kita dakwahkan, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang memilikinya, yang menghidupkan dan mematikan kita, memberikan kepada kita rezeki. Ya, semua perbuatan yang itu khusus bagi Allah, hanya Allah yang melakukannya, tidak ada yang lain. Ini tauhid rububiyah. Ya. Kemudian tauhidul asma wa sifat. Kita yakin bahwa setiap nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu harus kita yakini sebagaimana mestinya. Milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyerupainya. Itu adalah dakwahnya para rasul, membawa tauhid ketiga-tiganya untuk didakwahkan kepada manusia. Di mana orang-orang ya musuh para rasul ada yang menyimpang dari sisi tauhid uluhiyah, ada yang menyimpang dari sisi tauhid rububiyah, ada yang menyimpang dari sisi tauhid asma wa sifat. Itu semuanya harus kita bersihkan, ya, dengan kita memperingatkan umat daripada syirik. Sebagaimana tauhid itu ada 3, syirik juga sebaliknya. Ya. Ada syirik dalam hal uluhiyah. Ketika orang tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, yaitu dengan ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini artinya syirik dalam hal uluhiyah. Nah, ketika seseorang melenceng dalam tauhid rububiyah, maka dia jatuh dalam syirik rububiyah. Misalnya meyakini bahwa selain Allah ada yang tahu perkara yang gaib. Ilmu Allah itu luas sekali. Ya, Allah mengetahui perkara yang gaib dan itu hanya Allah yang tahu. Ketika seseorang meyakini bahwa ada seseorang atau suatu makhluk yang tahu perkara yang gaib selain Allah, selain yang dikecualikan oleh Allah, maka dia telah jatuh di dalam perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Ada orang meyakini para dukun itu tahu perkara yang gaib. Ada yang meyakini fulan tahu saya besok mau apa, nasib saya besok hari mau bagaimana. Orang yang sampai seperti itu artinya telah jatuh dalam syirik rububiyah. Dan ini banyak di umat ini, ya, para peramal dan orang yang suka iseng-iseng meramal, kemudian yakin dengan ramalan itu, sudah jatuh dalam syirik rububiyah. Syirik dalam hal asma wa sifat. Syirik dalam hal tadi asma wa sifat, ya, saya telah sebut. Ada pula syirik dalam hal rububiyah. Orang yang meyakini bahwa selain Allah bisa mengatur alam. Ya, ada orang-orang tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu, ya, terutama di masyarakat Jawa, kadang-kadang diyakini bahwa suatu daerah di situ ada yang dikatakan sing bawrekso. Ya, mungkin mereka yakini sampai menguasai tempat tersebut, ya, mengatur apa yang ada padanya. Nah, kalau seperti itu artinya meyakini bahwa ada makhluk, ya, ada selain Allah yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adalah syirik dalam hal rububiyah. Semuanya itu harus kita bersihkan. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah membersihkan tauhid, semua bidang tauhid, dan membersihkan manusia dari noda-noda syirik yang akan membatalkan tauhid mereka atau akan mengurangi kesempurnaan tauhid mereka. Karena syirik ini, ikhwan fillah azakumullah, sangat berbahaya. Ya, dengan sebab syirik bisa-bisa amal seseorang tidak ada nilainya.
Allah nyatakan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah berfirman kepada nabinya, ya, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, mesti amalmu akan gugur. Nah, ini Nabi SAW dan Nabi SAW tidak akan berbuat syirik. Jadi justru kita ini yang harus hati-hati, ya, hati-hati dari perbuatan syirik. Kalau seandainya jatuh, apakah dalam syirik rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, akibatnya akan menggugurkan seluruh amalan. Karena syirik pula seseorang bisa diharamkan dari maghfirah Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya karena syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan surat An-Nisa 114. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena syirik, orang yang sudah berdosa dan minta ampun dengan sebenar-benarnya, tapi kalau masih berbuat syirik, tidak ada artinya taubat dia. Allah nggak akan terima taubat dia, walaupun berkali-kali bertaubat. Kalau tetap masih berbuat syirik, la yaghfir, Allah tidak akan mengampuninya. Karena dan ini syirik pula, ya, dan syirik ini merupakan perbuatan zalim yang sangat besar, perbuatan zalim yang terbesar. Karena ini berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik ini benar-benar kezaliman yang besar. Seseorang yang mungkin berbuat zalim pada dirinya, mungkin juga berbuat zalim kepada orang lain, ini masih berbuat zalim dengan sesama makhluk. Tapi kalau berbuat zalim kepada Allah, yang ini namanya syirik, ya, ini telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memudarati Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan Allah. Justru kezaliman itu akan menimpa dirinya sendiri. Demikian bahayanya syirik, ya, dan sekian banyak lagi bahaya yang lain yang diakibatkan oleh syirik. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah selalu mewanti-wanti umat dari perbuatan ini. Dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Kemudian yang selanjutnya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah kepada sunnah. Ya. Ini juga salah satu prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menonjolkan dakwah kepada sunnah. Mengapa kita tonjolkan hal ini? Ya, kita tonjolkan hal ini karena banyaknya bid'ah dan ahli bid'ah. Begitu menyebarnya bid'ah ini sehingga sampai-sampai penilaian orang terbalik. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Ahlu sunnah disebutnya orang-orang sesat atau ahli bid'ah. Sebaliknya ahlul bid'ah menamakan dirinya ahlu sunnah. Bukankah itu yang kita dapati di masyarakat kita, ya? Sedemikian gencar dakwah kepada bid'ah dengan berbagai caranya, ya, dengan berbagai macam media, dan itu kenyataannya ada. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendakwahkan kepada sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap bid'ah yang muncul, maka ada sunnah yang mati. Maka sebaliknya ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka bid'ah-bid'ahnya pun akan semakin berkurang. Nah itulah sehingga dinamakan ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Sehingga dinamakan ahlul athar, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi. Ahlul hadis, orang yang selalu menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang mereka perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, memperingatkan orang-orang yang mulai menyelisih sunnah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati mereka yang menyelisihi perintahnya, an tusibahum fitnah, untuk mereka itu tertimpa fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau tertimpa adab yang pedih. Allah katakan falyahdhar, hati-hati. Siapa yang harus hati-hati? Alladzina yukhalifuna an amri, yang menyelisihi perintahnya. An amri, perintahnya perintah siapa? Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir menyebutkan yakni perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, ayat ini merupakan peringatan keras kepada mereka yang menyelisih sunnah Nabi, tidak memperhatikan sunnah Nabi, bahkan menyelisihinya dan menentangnya. Hati-hati. An tusibahum fitnah, untuk tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, atadri mal fitnah? Al-fitnatu hiya syirik. Fitnah itu artinya kesyirikan. Ya. Bisa jadi orang menolak fitnah, menolak sunnah, kemudian karena menolak sunnah satu saja, akibatnya ia dihukum oleh Allah. Hukuman itu berupa hukuman di dalam kalbunya, keyakinannya, sehingga mulai hatinya melenceng, sedikit demi sedikit melenceng, akhirnya muncul dari dirinya perbuatan-perbuatan syirik atau keyakinan-keyakinan syirik. Nah ini kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah yang diancamkan oleh Allah kepada mereka? Al fitnatu hiya syirik. Fitnah itu adalah syirik. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa adab yang pedih. Hati-hati. Jadi di sini peringatan yang sangat keras. Ya, kalau begitu kita harus menyelamatkan diri kita dari ancaman itu dengan cara kita berdakwah kepada sunnah Nabi, memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-50, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Fa in lam yastajibu laka, kalau mereka tidak menyambut engkau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah kalau begitu mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yang intinya kalau begitu orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi ini tidak lain orang yang mengikuti hawa nafsu. Dalam ayat ini hanya ada dua pilihan, ya, menyambut panggilan Nabi atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak menyambut engkau ya Rasul, ya wahai Nabi, ya, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah kalau begitu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau begitu siapa para pengikut hawa nafsu? Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi berdasarkan ayat ini. Ya. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menyambut engkau, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi landasan kita bahwa kita harus selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
dan menjunjung tinggi dan menjadikan dakwah kita adalah dakwah kepada sunnah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini beliau ucapkan kapan? Ketika ada orang-orang dari sahabat Nabi SAW yang menilai bahwa diri mereka terlalu jauh untuk dibanding dengan amalan Nabi SAW. Maka salah satu di antara mereka bertekad untuk tidak menikah, khusus beribadah, tidak mau menikah. Di antara mereka ada yang ingin tidak mau tidur malam, semua waktunya untuk sholat. Di antara mereka ada pula yang ingin tidak pernah mau makan daging, hidup seadanya untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada mereka di antara mereka juga disebutkan dalam sebuah riwayat mau puasa, tidak pernah akan berbuka, tidak pernah, artinya puasa setiap hari terus. Nah, mendengar itu, dan yang tentu mereka ingin melakukan seperti itu dengan keinginan apa? Untuk lebih dalam hal ibadah. Mereka menganggap diri mereka ibadahnya itu sangat sedikit. Tapi apakah kemudian oleh Nabi SAW bagus dikatakan seperti itu karena niatnya baik? Tidak. Justru Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi ya, sekedar niat yang baik tidak cukup. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Nah, itulah sunnah Nabi, cara yang baik. Sehingga kita harus banyak perhatian terhadap sunnah Nabi SAW dalam segala bidang hidup kita. Ibadah kita, puasa kita, salat kita, zakat kita, muamalah kita, akhlak kita, harus kita ikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya ketika beliau berpesan kepada para sahabatnya, wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan, ma'adana Rasulullah SAW yauman. Nabi SAW memberikan mau'idah, nasihat kepada kita di suatu hari, ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Faqulna ya Rasulullah zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Sebuah nasihat yang menjadikan kalbu kita ini gemetar, air mata kita berlinangan. Maka kita katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Ya, berikan wasiat kepada kami. Apa wasiat beliau? Usikum bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah. Dan juga untuk kalian mendengar dan taat kepada pimpinan kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan mendapati perpecahan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati. Ini kata Nabi, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah pada khulafa'ir rasyidin. Nah, ini nasihat Nabi SAW ketika kita melihat banyaknya perpecahan, banyaknya perbedaan. Nasihat Nabi seperti ini, alaikum bisunnati, pegangi sunnahku. Ya, jangan kalian malah meninggalkan sunnahku, malah mengesampingkan, menyepelekan, jangan. Justru pegangi sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidun. Yang tentu para khulafa'ir rasyidun itu mengikuti sunnah Nabi juga. Ya, mereka ikuti sabda Nabi, atau mereka pahami sabda Nabi kemudian mereka amalkan. Afdhu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian ya sesuatu yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Begitu pula ucapan para pendahulu kita salafus saleh. Nasihat mereka juga banyak sekali dalam hal ini. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab
mengatakan alaikum bisabili was sunnah, wajib atas kalian untuk mengikuti jalan dan sunnah. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min istihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya seorang dengan mengamalkan sunnah apa adanya yang dia ketahui, dia amalkan itu lebih baik daripada ia bersungguh-sungguh mengamalkan ibadah yang banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah. Jadi penilaiannya di sini adalah apa? Ketepatan kita dengan sunnah Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Tabarak, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang diuji itu dari sisi banyak atau sedikitnya amalan, tapi ayyukum ahsan, siapa yang paling baik amalnya. Dan yang terbaik adalah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya apa adanya dengan sunnah yang ada itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi berbeda dan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula ucapan para ulama yang lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi wa la nabtadi." Kita ini mengikuti yang ada dari sunnah Nabi. Kita tidak bikin sesuatu yang baru. Walan nadhilla ma tamassakna bil athar, dan kita enggak akan sesat selama kita berpegang dengan athar. Juga Al-Auza'i mengatakan, "Usluk sabila salafikas salih." Telusuri jalannya salafus salih. Dan banyak lagi ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, yang semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu memperhatikan sunnah Nabi dalam kehidupan kita dan dakwah kita. Jangan seperti mereka yang menyepelekan sunnah Nabi, menganggap ini bukan perkara yang penting, perkara yang sifatnya itu hanya sekedar kulit luar, kusyur, atau perkara yang biasanya ada yang lebih penting lain, yaitu menghadapi musuh-musuh kafir dan lain-lain. Tidak. Apapun dari bagian agama ini, maka itu bagian yang harus kita perhatikan. Nah, dan itu menjadi ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني أعزكم الله. Melanjutkan apa yang tadi kita bicarakan tentang beberapa usul, prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, bahwa di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berdakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menentang bid'ah. Lebih-lebih bid'ah yang akan dapat mengkafirkan atau menyebabkan kafirnya pelaku bid'ah tersebut, atau akan menyebabkan keluarnya dia dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ikhwan fillah azakumullah, terkadang di dalam masyarakat kita, ketika kita sebutkan bid'ah, yang mereka pahami hanya pada perkara-perkara ibadah, bid'ah dalam salat, bid'ah dalam puasa dan sejenisnya. Padahal bid'ah tersebut sesungguhnya luas cakupannya sampai mencakup perkara-perkara i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Dan justru bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, itu lebih samar, lebih tidak tampak pada pelaku-pelakunya. Atas dasar itu berarti bid'ah i'tiqadiyah terkadang lebih berbahaya daripada bid'ah amaliyah. Ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di sini perlu sekali kita mewaspadai berbagai bentuk bid'ah tersebut. Jangan hanya terbatas pada bid'ah-bid'ah amaliyah kita hindari, tapi juga perkara-perkara bid'ah yang itu merupakan bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah azakumullah, di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berdakwah kepada ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak orang untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hamba-hambanya sehingga memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Yusuf, narfa'u darajatin man nasya', kita mengangkat derajat, beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik rahimahullah, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi terangkatnya derajat beberapa orang yang Allah kehendaki sehingga mereka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Mereka dapatkan itu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam ayatnya, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang bisa melakukan khasyatullah, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya para ulama. Selain para ulama, kalaupun mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam batas yang sedikit, tidak sampai derajat yang dicapai oleh para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya, untuk banyak meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Taha ayat yang ke-114 Allah katakan, wa qul, katakan, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Dengan ilmu ini pula sampai-sampai, ya, anjing menjadi binatang yang dihalalkan buruannya. Berbeda ketika anjing itu bukan anjing yang tidak diajari. Ketika ada seekor anjing, dia memangsa binatang buruan, kemudian diketahui bahwa anjing itu ternyata anjing liar, bukan anjing yang diajari untuk berburu. Tidak dibolehkan bagi kita untuk memakan binatang yang diburu oleh anjing tersebut.
Tapi ketika anjing yang memburu binatang buruan tadi merupakan anjing yang memang sudah dilatih untuk berburu, maka binatang buruannya menjadi halal. Ketika kita lepaskan, kita ucapkan bismillah, kita suruh anjing itu untuk memburu. Sampai sedemikian rupa, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mengangkat derajat sampai binatang semacam itu. Ya, apalagi makhluk Allah yang satu ini, manusia. Sungguh Allah akan angkat derajatnya menjadi semakin tinggi di hadapannya ketika dia semakin berilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang sangat penting di dalam masalah ilmu ini. Dengan melihat pentingnya ilmu tersebut, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai menyebutkan bab yang kita kenal, ya, dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab seorang itu harus berilmu dulu sebelum, ya, berbicara dan sebelum mengamalkan sesuatu. Sebelum dia berani bicara, mengatakan pendapat-pendapatnya, sebelum dia mengamalkan dengan anggota badannya sebuah amalan, harus berilmu dulu. Nah, makanya Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang benar kecuali Allah SWT. Fa'lam, ketahuilah, yakni berilmulah engkau. Ini perintah, sebelum orang mengucapkan la ilaha illallah harus berilmu dulu. Ilmu tentang apa yang akan dia ucapkan. Ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beramal, sehingga seluruh amalnya, seluruh ucapannya dibangun di atas ilmu. Ikhwan fillah azakumullah, demikian pentingnya ilmu, ya. Tapi perlu kita ketahui apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu. Dalam bahasa kita, ya, dalam istilah kita, terkadang kita memahami ilmu yakni dengan pemahaman yang begitu luas. Sampai yang dipahami dengan ilmu itu yakni sampai ilmu umum pun dimasukkan dalam perkara agama ini. Sehingga ketika di sana ada fadilah, keutamaan menuntut ilmu, ya, diarahkan fadilah itu kepada orang yang menuntut ilmu sekedar ilmu umum. Salah yang seperti ini. Al-ilm, ilmu dalam syariat ini, ya, yang Allah puji orang yang menuntutnya, yang Allah angkat derajatnya menjadi semakin tinggi, yang Allah muliakan ahlul ilm, yang Allah wajibkan bahkan untuk kita tuntut, itu ilmu dalam pengertian syar'i yang punya makna tersendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam beberapa bait syairnya, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfa fihi falaysa bitamwihi. Kata beliau, ilmu itu adalah qala Allah qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang Allah ucapkan, apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Qala as-sahabatu, apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi. Ini yang dimaksud ilmu dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu. Yang Allah firmankan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita hafalkan, kita pelajari ucapan para sahabat, ya, yang menerangkan kepada kita agama ini. Itulah ilmu, ya. Ilmu itu semuanya kemudian yang kita pelajari dan menimbulkan khasyah, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar ilmu yang hakiki. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya atau ketika menyebutkan ilmu, kata beliau, al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seorang sampai punya rasa takut itu setelah dia mempelajari kitabullah, sunnah rasulnya, ucapan para sahabat, dia ilmui, dia ketahui, sampai kemudian menimbulkan khasyatullah. Ini ilmu yang hakiki, dan itulah para ulama, ya, yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Nah, sehingga dengan kita memahami apa yang dimaksud dengan ilmu, maka atas dasar itu pula lah kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika ada hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berilmu dan memuji orang-orang yang berilmu, maka maksudnya ilmu ini, ya, jangan dipalingkan kepada makna yang lain.
salah kalau seandainya seorang memalingkan kepada makna yang lain. Dan ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan ilmu ini, yang itu menjadi salah satu ciri khas dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, terus mempelajari ilmu yang tadi kita sebut. Mengapa kita tampakkan dan kita unggulkan atau kita munculkan hal yang seperti ini, kita tonjolkan? Karena sudah semakin menyebarnya al-jahl. Kebodohan itu sudah sangat banyak sekali, sangat menyebar dengan begitu luasnya. Orang-orang yang bodoh juga begitu banyaknya, ya. Apalagi ketika makna ilmu tadi menyeleweng, sehingga orang merasa menuntut ilmu dan dapat fadilah ilmu yang besar. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh syariat, ya. Maka salahlah dia. Bukan dia menjadi orang yang berilmu, ya, dalam pengertian syar'i. Nah, oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah harus terus banyak menebarkan ilmu ini, ya, ilmu kitab dan sunnah, terus kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya, ya, sehingga dengan ilmu yang tersebar itu, insyaallah keadaan masyarakat akan semakin baik. Ya, karena kebodohan ini adalah sumber bala, ya, sumber musibah. Seorang yang bodoh dalam perkara agama, kalaupun dia rajin dalam mengamalkan agama, maka dia akan memunculkan apa? Bid'ah. Dia akan rajin beribadah tapi di atas kebodohan. Nah, inilah sifat-sifat orang-orang Nasara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-dhallin, orang-orang yang sesat. Ya, rajin ibadah, rajin mengamalkan agama, tapi karena bodoh akhirnya sesat, membuat sesuatu yang baru. Akibatnya tadi bodoh. Nah, kalau sudah bodoh kemudian nggak rajin dengan perkara agama, ya sama, ini juga sumber bala, ya, akan berbuat kejahilan-kejahilan yang macam-macam, akan menjadi penyakit di masyarakat dan menjadi penyakit di tubuh kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwan fillah azakumullah, mestinya dalil-dalil yang tadi kita sebutkan tentang keutamaan ilmu menjadi pelajaran bagi kita agar kita terus mendakwahkan ilmu Islam ini. Selanjutnya, satu hal yang perlu pula kita